Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Adelia, NIM 240201020290 dari kelas MJ108. Akan membahas mengenai pemanfaatan TIK seperti IoT, internet atau digital untuk mengedukasi masyarakat. Yang pertama adalah pengertian TIK. TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang merupakan istilah untuk segala peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi ini berkaitan dengan proses, penggunaan, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi informasi ini mencakup penggunaan perangkat keras seperti komputer, laptop, dan perangkat lainnya, serta perangkat lunak atau software seperti aplikasi atau sistem yang membantu dalam pengelolaan data. Misalnya menggunakan komputer untuk mengetik dokumen atau aplikasi untuk menyimpan dan mengolah data. Yang kedua itu ada teknologi komunikasi yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini berhubungan dengan cara kita menyampaikan berbagai informasi. Seperti teknologi komunikasi ini juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh, baik melalui telepon, email, atau internet. Misalnya menggunakan ponsel untuk menelpon atau video call, atau mengirim pesan lewat aplikasi chat seperti WhatsApp dan Telegram. TIK mencakup beberapa hal seperti perangkat keras, seperti contohnya komputer, perangkat lunak, contohnya aplikasi, jaringan komunikasi, contohnya internet, teknologi penyiaran, contohnya radio dan televisi, dan juga telepon. Selanjutnya, pengertian TIK menurut para ahli. Di antaranya, saya mengambil 3, yaitu yang pertama, William dan Sawyer, tahun 2003. Dia menjelaskan bahwa TIK adalah suatu perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut merupakan penggabungan dari adanya beberapa komputer. Penggabungan dilakukan melalui jalur komunikasi dengan kecepatan relatif tinggi. Ini yang mampu membawa berbagai data atau video. Yang kedua, yaitu menurut Bambang Warsita, teknologi informasi adalah sebuah sarana dan prasarana seperti hardware, software, dan userware. Prasarana adalah sistem dan metode yang digunakan untuk beberapa tahapan, misalnya memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasi, serta menggunakan data secara bermakna. Dan yang ketiga, menurut Martin, TIK adalah teknologi yang tidak hanya ada pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi ini digunakan untuk memproses dan menyimpan sebuah informasi, mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK termasuk Internet of Things, internet, dan teknologi digital lainnya memberikan banyak manfaat jika digunakan secara bijaksana dan tanggung jawab. Berikut adalah beberapa manfaat TIK yang baik dan bertanggung jawab. Ada beberapa, yaitu yang pertama peningkatan akses informasi, kedua peningkatan produktivitas, ketiga pemecahan masalah sosial dan lingkungan, keempat kemudahan komunikasi, kelima pemberdayaan ekonomi, keenam pengembangan pendidikan, ketujuh keamanan dan pemantauan, kedelapan inovasi dan penelitian, dan kesembilan peningkatan kesehatan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai masing-masing dari manfaat TIK tersebut. Yang pertama adalah peningkatan akses informasi. TIK memudahkan akses ke informasi yang bermanfaat dan relevan, baik dalam pendidikan, kesehatan, pemerintahan, maupun sektor lainnya. Ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tanpa batasan geografis. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Digitalisasi dan otomatisasi melalui IoT membantu meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan layanan publik. Misalnya perangkat IoT yang terhubung dan dapat memantau kondisi mesin dan melakukan pemeliharaan preventif yang mengurangi waktu henti dan meningkatkan produktivitas.
Yang ketiga yaitu pemecahan masalah sosial dan lingkungan. TIC dapat digunakan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. IoT misalnya dapat membantu dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam yang lebih efisien, serta memberikan solusi untuk mengurangi polusi dan perubahan iklim melalui sistem yang lebih cerdas dan terintegrasi. Dan yang keempat, yaitu kemudahan komunikasi. Internet memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan murah, baik untuk urusan pribadi maupun profesional. Platform digital mendukung kolaborasi global, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperluas jaringan sosial maupun bisnis. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi. Teknologi digital memungkinkan terciptanya peluang baru dalam ekonomi digital. Bisnis online, pasar digital, dan layanan berbasis aplikasi memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan individu untuk menciptakan usaha baru dan mengakses pasar yang lebih luas. Selanjutnya yang keenam yaitu pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan ini, e-learning dan platform pendidikan digital memberikan akses kepada pendidikan yang berkualitas untuk semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan adanya TIC ini, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, terjangkau, dan dapat diakses oleh siapa aja. Dan yang ketujuh, manfaat TIC yaitu sebagai keamanan dan pemantauan. Teknologi IoT dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan baik dalam kehidupan sehari-hari seperti sistem keamanan rumah maupun di sektor publik seperti pengawasan kota untuk mendeteksi potensi ancaman. Ini juga membantu memantau kondisi kesehatan, kendaraan, dan infrastruktur penting lainnya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu inovasi dan penelitian. TIC mendukung riset dan inovasi dalam berbagai bidang, mulai dari sains, teknologi, kesehatan, hingga rekayasa sosial. Teknologi digital membuka jalan bagi pengembangan penemuan baru yang dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai peningkatan kesehatan. Teknologi digital ini termasuk perangkat medis berbasis IoT, memungkinkan pemantauan kesehatan jarak jauh, diagnosis lebih cepat, dan penyediaan layanan media yang lebih efisien. Misalnya alat pembantu tekanan darah dan gula darah yang dapat dikendalikan melalui aplikasi di ponsel. Saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus yang akan saya masukkan, yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama, terkait peningkatan produktivitas. Retail yaitu pengelolaan inventaris. Walmart menggunakan teknologi IoT untuk mengelola inventarisnya secara lebih efisien. Perusahaan ini memasang sensor di rak untuk melacak tingkat stok barang secara otomatis. Jika stok barang di rak menurun di bawah tingkat yang ditentukan, sistem IoT memberikan peringatan kepada manajer untuk mengisi ulang persediaan. Dampak pada produktivitasnya itu apa? Yaitu pengelolaan inventaris yang lebih efisien, mengurangi kehabisan stok dan kelebihan stok. Hal ini memastikan bahwa pelanggan selalu dapat menemukan barang yang mereka cari, sementara Walmart menghindari pemborosan akibat persediaan yang berlebih. Contoh kedua itu pada pengembangan pendidikan seperti e-learning. Pendidikan jarak jauh menggunakan platform online, terutama pada kasus pengajaran daring selama pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak sekolah dan universitas di seluruh dunia beralih ke platform pembelajaran daring seperti Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, dan yang lainnya. Misalnya Universitas Harvard dan MIT menggunakan platform ini untuk memberikan kuliah, mengadakan ujian, dan mendiskusikan materi dengan mahasiswa mereka secara online. Dampak pada komunikasi apa? Yaitu internet memungkinkan para dosen dan mahasiswa tetap terhubung meskipun terpisah jarak. Pembelajaran online mempermudahkan komunikasi antara pengajar dan pelajar, memungkinkan materi dan tugas disampaikan secara efisien dan tanpa perlu tatap muka. Yang ketiga, yaitu pada kasus Smart City di Dubai untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
Dubai mengimplementasikan solusi smart city yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kota, seperti pengelolaan energi, transportasi, dan layanan publik lainnya. Sistem transportasi cerdas memungkinkan kendaraan umum untuk beroperasi lebih efisien dan mengurangi kemacetan. Sementara penggunaan sensor IoT membantu menghemat konsumsi energi. Dampaknya pada ekonomi, yaitu implementasi smart city ini meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan produktif bagi bisnis dan warga kota. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh kasus yang berdampak negatif atas pemanfaatan TIK tersebut, yaitu yang pertama pemecahan masalah sosial dan lingkungan, yaitu manipulasi data lingkungan untuk kepentingan bisnis. Case-nya itu beberapa perusahaan besar telah diduga menggunakan teknologi untuk memanipulasi data lingkungan, seperti yang terjadi pada Volkswagen dengan skandal Dieselgate. Perusahaan ini menginstal perangkat lunak di mobil diesel mereka untuk mengelabui pengujian emisi, sehingga dampak polusi udara lebih rendah dari yang sebenarnya. Yang kedua itu ada pada case inovasi dan penelitian, penyalahgunaan data penelitian atau misuse of research data. Kasus ini terjadi pada tahun 2018. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Harvard University terungkap bahwa mereka telah menggunakan data riset dari penggunaan tanpa izin dalam sebuah eksperimen tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku manusia. Data yang dikumpulkan melalui platform Facebook digunakan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pengguna dan melanggar privasi mereka. Sumbernya ada di artikel dari The Guardian tentang penggunaan data pribadi dalam penelitian tanpa izin. Selanjutnya, yang ketiga pemberdayaan ekonomi, yaitu penyalahgunaan data penelitian atau misuse of research data. Kasusnya yaitu banyak marketplace digital yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis, namun juga disalahgunakan untuk penipuan. Misalnya, kasus penjualan barang palsu atau tidak sesuai deskripsi. Pada para konsumen ini seringkali tertipu dengan harga yang murah, namun produk yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau bahkan tidak ada sama sekali. Sumber ini diambil dari artikel Kompas tentang praktik penipuan yang terjadi di marketplace digital di Indonesia. Jadi kesimpulan dari ini semua yaitu TIK memiliki potensi yang besar untuk mengedukasi masyarakat, mengenal berbagai dampak positif dan negatif dari teknologi. Namun, untuk memaksimalkan pemanfaatan TIK tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam menyusun kebijakan yang mendukung pendidikan digital dan peningkatan keterampilan masyarakat. Literasi digital yang baik, pemahaman tentang regulasi, serta kesadaran akan risiko-risiko yang ada akan memungkinkan masyarakat untuk menggunakan TIK secara lebih aman dan produktif. Dengan demikian, TIK tidak hanya menjadi alat pemberdaya ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.